Penyesuaian diri. Tuntutan akhir dari hasil pendidikan seseorang individu adalah agar individu dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari sekolah dan luar sekolah, remaja memiliki sejumlah pengetahuan, keterampilan, minat, dan sikap sehingga membentuk pribadi seperti yang dimilikinya sekarang. Individu tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kemampuan ini dimiliki setelah individu berinteraksi dengan lingkungannya. Dari hasil interaksi inilah lahir dan berkembangnya proses penyesuaian diri. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses, dan salah satu kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Penyesuaian diri dalam bahasa asing dikenal dengan istilah adjustment atau personal adjustment. Penyesuaian diri juga ditentukan oleh faktor internal dalam hubungannya dengan tuntutan lingkungan individu yang bersangkutan. Dari ketiga sudut pandang tentang makna penyesuaian diri sebagaimana didiskusikan di atas, maka penyesuaian diri dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan diri dari dalam dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses untuk mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan lingkungan. Tidak ada pencapaian penyesuaian diri yang sempurna. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme berjalan normal. Oleh karena penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat, maka oleh sebab itu penyesuaian diri yang sempurna tidak pernah dapat dicapai. Respon penyesuaian baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan, cara individu merespon akan berbeda. Contoh, seorang anak yang membutuhkan rasa kasih sayang dari ibunya yang terlalu sibuk dengan tugas-tugas lain. Anak akan frustasi dan berusaha sendiri menemukan pemecahan internal atau kecenderungan yang telah dicapainya. Penyesuaian diri juga ditentukan oleh faktor tercapainya hubungannya dengan tuntutan lingkungan individu yang bersangkutan. Secara positif, individu yang mampu melakukan penyelesaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Selanjutnya, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologi. Selanjutnya, memiliki pertimbangan rasional dalam pengarahan diri. Mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Misalnya, seorang mahasiswa yang terlambat dalam menyerahkan tugas karena sakit, maka ia menghadapinya secara langsung dan mengemukakan masalahnya kepada dosennya. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Misalnya, seorang mahasiswa yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas, ia akan mencari bahan dan dalam upaya menyelesaikan tugas tersebut dengan membaca buku, konsultasi, diskusi, dan sebagainya. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba. Dalam arti, kalau menguntungkan, dilanjutkan, dan kalau tidak menguntungkan, akan dihentikan. Cara pemikiran kurang begitu berperan dibanding dengan cara eksplorasi. Selanjutnya, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Misalnya, gagal menonton film di bioskop, lalu dia mencarinya dan dengan pindah nonton di TV. Selanjutnya, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri dalam halnya individu. Mencoba menggali kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri.
Misalnya, seorang siswa yang mempunyai kesulitan dalam keuangan, berusaha mengembangkan kemampuannya dalam menulis. Dari usaha menulis, ia dapat membantu mengatasi kesulitan dalam keuangan. Selanjutnya, penyelesaian dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Misalnya, seorang guru akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak belajar tentang berbagai pengetahuan keguruan. Selanjutnya, penyelesaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Penyelesaian diri akan lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan memilih tindakan yang tepat dan pengendalian diri secara tepat pula. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Cara inilah yang disebut inhibisi. Bisa begitu, individu harus mampu mengendalikan dirinya dalam melakukan tindakan. Selanjutnya, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Keputusan diambil setelah dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain segi untung dan ruginya. Kategorikan sebagai masa transisi yang dialami anak-anak untuk mencapai usia dewasa. Pada fase ini akan terjadi beberapa perubahan besar selain perkembangan pada fisik. Salah satunya adalah perkembangan remaja yang mencakup sisi psikologis dan dibagi menjadi dua kategori. Kategori tersebut merupakan sisi emosional juga sosial yang perlu diketahui orang tua sebagai cara mendidik anak remaja. Hal ini berhubungan karena adanya perubahan hormon serta saraf sehingga remaja tidak hanya berkembang secara kognitif, akan tetapi juga memikirkan identitas diri serta hubungan sosial di sekitar. Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Apabila tugas perkembangan sosialnya dapat dilakukan dengan baik, remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan untuk fase-fase berikutnya. Sebaliknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya, akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menentukan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Menurut survei yang telah kami lakukan, kebanyakan remaja mengalami permasalahan perkembangan diri dalam penyesuaian diri dengan hal yang baru dalam mengontrol emosinya, permasalahan berada di dalam lingkungan yang ramai, dalam berpikir, mengembangkan potensi, kurangnya rasa percaya diri, dan sebagainya. Dengan permasalahan yang timbul pada masa remaja, mereka juga harus dapat menyesuaikan diri di tengah-tengah lingkungan sekitar. Menurut survei yang telah peneliti lakukan, berbagai cara menyesuaikan diri di tengah-tengah lingkungan antara lain: 1. Menurut Arini Haqiqah Sulha, yaitu selalu belajar dan mencari relasi. 2. Menurut Magdalena Deborah Purba, bergaul secara sehat, terus perbanyak berdoa, juga karena kita tidak mengetahui bagaimana orang-orang yang berada di sekitar kita. 3. Menurut Richa Maria Purba, yaitu mengikuti arus lingkungan namun tetap berpegang pada prinsip. Apabila dilihat dari fase perkembangan remaja usia 10 hingga 13 tahun, merupakan fase early karena ia baru memasuki tahapan masa puber. Maka dari itu, orang tua juga perlu mempersiapkan diri karena ia akan mengalami perubahan suasana hati serta perilaku yang berbeda dari biasanya. Beberapa perkembangan psikologi pada remaja di usia 10 hingga 13 tahun diantaranya adalah: yang pertama, masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua. Yang kedua, membuat kelompok bersama teman-teman terdekat. Dan yang ketiga, mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Pada perkembangan anak usia 14 tahun, emosi remaja pun masih tergolong naik turun. Ia masih mempunyai suasana hati yang mudah berubah, sehingga ada kalanya orang tua kewalahan dengan hal ini. Di usia ini, orang tua juga perlu mulai memberikan edukasi seks, karena anak mulai memiliki ketertarikan dengan teman lawan jenisnya. Selain itu, di usia ini pula anak akan mulai melakukan hal-hal yang beresiko,
sehingga orang tua wajib mengajaknya berdiskusi mengenai hal-hal yang baru diketahuinya. Seiring bertambahnya usia, perkembangan psikologi atau emosi remaja juga mulai memperlihatkan kepedulian. Simpati dan empati mulai terpupuk walau ada kalanya ia mempunyai sudut pandang berbeda. Perhatikan apabila ia memperlihatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Bukan tidak mungkin apabila dalam perkembangan psikologi atau emosi remaja, ia mengalami beberapa gangguan. Beberapa masalah ini misalnya gangguan tidur, gangguan citra tubuh, krisis kepercayaan diri, sehingga berujung terjadinya depresi pada remaja. Walaupun waktu orang tua dengan anak menjadi lebih sedikit, tetap bangun komunikasi sehingga ia tidak merasa kehilangan arah. Itu bahkan luka yang aku